pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dari norma yang diadopsinya. Jadi, ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik kelompok menurut Craig, karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok adalah: 1. Adanya 2 orang atau lebih. 2. Yang interaksi satu sama lainnya. 3. Yang saling memiliki beberapa tujuan yang sama. Teori-teori pembentukan kelompok. 1. Teori kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya, atau spatial and geographic proximity. 2. Teori George Hamann. Teori ini lebih komprehensif. Teori ini berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimental perasaan atau emosi. 3. Teori keseimbangan. Dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Ketertarikan pada orang lain didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. 4. Teori pertukaran. Kelompok terbentuk berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah, biaya, hasil. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. 5. Teori alasan praktis. Pembentukan kelompok didasari atas alasan-alasan praktis, di mana kelompok tersebut cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang mengelompokkan tersebut. D. Alasan pembentukan kelompok. 1. Pemuasan kebutuhan. Keinginan memuaskan kebutuhan dapat menjadi motivasi kuat yang menjurus pada pembentukan kelompok. 2. Rasa aman. Tanpa kelompok yang diandalkan, jika terjadi berbagai tuntutan pimpinan, karyawan tertentu mungkin berasumsi bahwa mereka berdiri sendiri menghadapi pimpinan dan keseluruhan sistem organisasi. Kesendirian ini menjurus kepada suatu tingkat tidak adanya rasa aman. 3. Sosial. Kesenangan orang untuk berkumpul mendorong kebutuhan berafiliasi. Keinginan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok menunjukkan intensitas kebutuhan sosial. 4. Penghargaan. Dalam suatu lingkungan kerja khusus, karyawan mungkin memandang kelompok tertentu mempunyai prestise tinggi karena berbagai alasan atau kemampuan teknis kegiatan di luar dan lain sebagainya. Konsekuensinya, keanggotaan dalam kelompok ini membawa status tertentu yang tidak dapat dinikmati oleh orang yang bukan anggota. Model 5 tahap pengembangan kelompok. 1. Tahap membentuk. Tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakteristikan dengan banyaknya ketidakpastian. 2. Tahap pemberikutan. Para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menantang hambatan yang memaksakan pada individualitas. 3. Tahap menyusun norma. Hubungan semakin dekat dan kelompok. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok mulai terbentuk dan kelompok telah beramisilasi serangkaian ekspektasi yang mengenai apa yang didefinisikan perilaku anggota yang benar. 4. Tahap mengerjakan. Struktur sudah sepenuhnya fungsional dan diterima. 5. Tahap membubarkan. Mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubarannya.
F. Manfaat kelompok dalam organisasi. Menurut Tulsanto, manfaat yang dapat dengan adanya suatu kelompok antara lain: 1. Kelompok dapat memberikan rasa aman bagi seseorang atau sense of security karena merasa mempunyai perlindungan. 2. Kelompok dapat mengatasi berbagai macam persoalan baik yang menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. 3. Kelompok dapat memberikan martabat atau prestige, status sosial atau social distancing, dan pengakuan. 4. Kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat atau motivasi. 5. Kelompok dapat memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka meningkatkan prestasi seseorang. 6. Kelompok dapat memberikan kepuasan, baik kepuasan yang bersifat jasmani, kepuasan psikologis, maupun kepuasan sosial. 7. Kelompok dapat memberikan bantuan orang yang dalam kesulitan.